Yunus dan Goyim. Tapi sekarang Goyimnya berbeda. Pada ayat 3 bab yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Perhatikan ada kata sesuai. Nah gitu dong. Keren. Nabi. Maka ya sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau kita baca bahasa asli bahasa Ibrani, itu hanya 5 kata. Benar-benar hanya 5 kata saudara. Kotar ba'im yom wenin weneh paket. Hanya berbunyi seperti itu. Irit sekali bukan? Lalu itu maksudnya apa? Pesan Yunus sama sekali tidak jelas saudara. Yunus tidak menyatakan alasan terkait ancaman penunggang balikan atau penghancuran atas Niniwe tadi. Yunus tidak mengatakan apa salahnya Niniwe, tidak disebutkan sama sekali. Demikian juga Yunus tidak menyatakan solusi atas perkara itu. Solusi berarti kalau ada kesalahan, ada kejahatan begini, harus bagaimana Niniwe setelah itu. Tidak dikatakan salahnya, tidak dikatakan harus bagaimana. Jadi di situ kita bisa melihat Yunus melaksanakan misinya secara ogah-ogahan. Ia tidak peduli sesungguhnya, tidak peduli kepada nasib orang Niniwe sebagai pendengar pesannya. Yunus seperti sengaja membiarkan Niniwe atau menggiring Niniwe untuk tetap berada dalam kejahatannya. Justru karena pesannya tidak jelas, Yunus bermaksud supaya Niniwe mengabaikan pesan itu. Sehingga dengan demikian Niniwe akan ditunggang balikan. Nabi gila betul-betul. Sebenarnya apa sih arti ditunggang balikan itu? Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama terutama, kata itu sama dengan yang digunakan dalam konteks Sodom dan Gomora saudara. Referensinya ada di kitab Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Apakah Niniwe jadi ditunggang balikan atau tidak? Kita lihat sekarang Yunus 3 ayat 5. Dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Kain kabung melambangkan pertobatan. Ternyata tanggapan orang Niniwe luar biasa. Bahkan dengan pesan yang tidak jelas. Mereka buru-buru mengaitkan pesan itu dengan kejahatan mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi bertobat dari kejahatannya. Dan ternyata Yunus salah menduga. Di luar dugaan Yunus, Niniwe justru bertobat dengan giat. Lalu ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Berseru, berdoa berarti mohon ampun yang dimaksudkan pada ayat 8. Tetapi paling penting bukan ini, tapi kalimat lanjutannya. Dikatakan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi ini dilengkapi, tidak hanya memohon disertai dengan berbalik berarti meninggalkan kejahatan, meninggalkan kekerasan. Tapi itu belum seberapa loh. Lihat betapa berimannya kaum kafir itu pada ayat ini, ayat 9 pada bab 3. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Bukankah orang-orang Goyim Niniwe itu mengakui karakter Allah yang maha pengasih dan penyayang? Itulah karakter Allah yang diucapkan Allah sendiri. Referensinya ada di kitab Keluaran 34 ayat yang ke-6. Bagaimana sikap Allah melihat itu semua? Ayat 10 pada bab yang ketiga. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia Allah tidak jadi melakukannya. Lihat bagaimana kedua belah pihak itu sama-sama berbalik. Niniwe berbalik, Allah berbalik, lalu mereka bertemu, berpelukan, teletabis. Itulah yang disebut rekonsiliasi. Dengan itu adegan pertama pada babak yang kedua selesai sudah. Yuk sekarang kita masuk adegan yang kedua, Yunus bersama dengan Tuhan. Bab 4 ayat 1, Yunus marah. Apa sebabnya Yunus marah? Yunus kecewa kepada Allah yang Maha Rahim. Yunus terang-terangan mengeluh dan mengkritik karakter Allah. Yunus ternyata tidak setuju punya Allah yang seperti itu. Yunus protes keras kepada Tuhan karena Tuhan itu baik.
Yunus lebih baik mati daripada melihat musuh dibiarkan hidup oleh Tuhan. Bagi orang Yahudi pada zaman kuno yang di luar Yahudi kan berarti musuh. Musuh kenapa dikasihi? Musuh kok dibiarkan hidup? Apalagi musuh yang jahat bin bejat. Hancurkan, dilaknat saja, tunggang balikan saja. Yunus tidak bisa mengerti musuh kok dikasihi. Yunus memilih lebih baik mati daripada menyaksikan Allahnya mengasihi musuh-musuhnya, dalam hal ini orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan berfirman pada bab keempat ayat keempat, layakkah engkau marah? Pertanyaan retoris dari Tuhan itu bermakna, ini makna sesungguhnya. Engkau sungguh tak punya alasan untuk marah. Ayat 5, perhatikan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Rupanya Yunus masih berharap protesnya didengarkan Tuhan. Maksudnya, tunggulah, mungkin Tuhan berubah pikiran. Kayaknya Niniwe bakal dihancurkan ini. Pertanyaannya, apakah Allah berubah pikiran? Yuk kita lihat. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sekarang senang sukacita. Ayat 7. Tetapi esok harinya fajar menyingsing atas penentuan Allah datang seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Lalu firman Tuhan, ini juga diulang kata-kata Tuhan ayat 9. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ayat 10. Jadi dikatakan engkau sayang loh. Padahal kamu enggak berjerih payah. Nanam juga enggak, merawat juga enggak. Cuma pohonmu. Nah itu yang Tuhan katakan. Masih ada firman-Nya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Kitab Yunus ditutup dengan pertanyaan retoris yang manis. Ini ajakan agar kita belajar mengasihi musuh. Bagi orang Yahudi, goyim itu musuh. Di situ kita diajar oleh Tuhan untuk dapat mengasihi musuh. Yang nomor 2, pertanyaan retoris dari Tuhan yang begitu manis tadi. Ajakan bagi kita, umat Tuhan, untuk belajar mengenai universalitas keselamatan. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah Sang Juru Selamat kita menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Kita belajar mengenai universalitas keselamatan melalui Kitab Yunus. Dengan demikian babak kedua dari Kitab Yunus selesai. Shalom Alaikum.